Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, terutama sekali kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini ngobrol volume tinggi, ngopi, mengangkat tema dalam diskusi pada malam hari yang berbahagia ini, yakni memetakan kebijakan publik dalam rangka menghadapi pemilu 2024 yang hari ini sudah masuk dalam tahapan-tahapan, di mana pada saat ini tahapan pengumuman daftar calon sementara dari KPU secara seluruh se-Indonesia sejak tanggal 19 sampai tanggal 28 Agustus, di mana bisa kita pahami bahwa DCS ini adalah saatnya masyarakat memberikan penilaian yang sifatnya persyaratan para bakal calon yang ditunggu oleh pelaksana pemilu, dalam hal ini KPUD Kabupaten Rokan Hulu dan KPU seluruh Indonesia. Bapak Presiden kita Insinyur Jokowi pada 9 Agustus 2022 pernah mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah tantangan yang besar bagi masyarakat untuk mensukseskan pemilu di 2024 yang akan datang ini. Tentunya ini beliau mengatakan karena banyak potensi-potensi yang akan merusak atau mencederai pelaksanaan pemilu itu sendiri, terutama sekali para bakal calon dari partai manapun selalu mengutarakan, baik dia di media sosial, media online, dengan cara politik identitas. Oleh karena itu kita terfokus kepada malam hari ini ingin mendiskusikan masalah politik identitas yang akan mencederai pelaksanaan pemilu 2024. Dalam hal ini kita sebagai narasumber kita adalah Bapak Raja Paluta Rambe. Selamat datang, selamat malam Pak Rambe. Nah, bahwa pada malam hari ini kita ingin berbincang-bincang tentang fenomena ataupun kebijakan para pelaku ataupun pelaksana pemilu dalam rangka menghadapi 2024. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 9 Agustus 2022 bahwa yang berperan ataupun yang rentan untuk mengganggu atau mencederai pemilu 2024 ini adalah adanya politik identitas di media sosial, media online oleh para bakal calon. Menurut Pak Raja, di kabupaten kita Rokan Hulu ini, apakah ini juga punya potensi untuk mencederai jalannya roda pemilu 2024 nanti? Silakan Pak Ahmed. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, terima kasih pada malam hari ini saya dipercaya menjadi narasumber dalam tema memetakan politik 2024 dalam menentukan kebijakan publik. Ya, memang politik itu adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan, karena seorang politisi itu akan menegakkan keadilan di tengah-tengah alam yang penuh dengan dosa. Kan begitu kata seorang ahli peneliti dari Amerika Serikat itu, kalau saya nggak salah. Iya, pada pemilu 2024
membuat suasana batin masyarakat Indonesia, masyarakat Riau, masyarakat Kabupaten Bengkulu berdebar-debar. Siapakah pemimpin dan calon yang akan mereka pilih? Sehingga calon ini atau pemimpin itu berdampak kebijakan yang sangat baik pada masyarakat. Ketika disinggung dengan politik identitas seperti yang disampaikan oleh Pak Edes tadi, ini menjadi pro kontra dan diskusi yang sangat menarik bagi masyarakat di negara kita ini. Kalau bagi saya, ya memang politik itu harus beridentitas. Kalau yang tak punya identitas itu, ya sedangkan orang yang hidup di alam gaib aja punya identitas, apalagi kita yang hidup di alam nyata. Kira-kira begitu Bapak Edes. Oke. Karena di dalam berbagai media sosial kita melihat memang politik identitas itu memang hukumnya wajib lah di dalam dunia politik ini. Karena bagaimanapun juga, sebagai contoh saja saya orang bermarga, tentunya saya mengutamakan atau mengunjungi lebih banyak orang bermarga daripada di luar orang bermarga. Ini kan sudah bagian daripada politik identitas. Namun terkadang para bakal caleg ini banyak dengan menggunakan politik identitas ini menimbulkan sara. Bagaimana menurut Pak Raja? Ya, mestinya pola berpikirnya harus dibalik. Kita tahu bahwa memang di dalam semboyan yang sangat dikenal di negara kita, walaupun kamu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Artinya identitas kita ini nggak bisa dihilangkan. Ini adalah fitrah yang dimiliki oleh Indonesia yang suci. Ya, ada dari Sumatera, ada dari Pulau Jawa, dari Makassar, dari Papua, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Katolik. Itu adalah identitas dari masing-masing individu. Tujuan kita adalah bangsa Indonesia yang maju, yang merdeka, begitu kira-kira. Ya, menuju Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian di sini di dalam sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah memetakan kebijakan politik. Kalau saya lebih cenderung dalam memetakan kebijakan politik dalam rangka menghadapi pemilu 2024 ini, kembali kita kepada sejarah pelaksanaan pemilu di Kabupaten Rokan Hulu ini. Seingat saya tahun 2009 kalau saya tidak salah, Rokan Hulu melaksanakan pemilu ulang di Dapil 2 pada saat itu, yaitu Tambusai dan Tambusai Utara. Artinya, dan bukan itu saja, di pilkada juga sudah kita melakukan pemilu ulang. Nah, belajar daripada sejarah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum, tentunya ini punya peran penting dalam rangka menghilangkan sejarah-sejarah kelam pelaksanaan pemilu ini. Tentunya peran aktifnya para penegak hukum tentunya. Jadi kalau menurut Pak narasumber ini gimana sejarah kelam Rokan Hulu ini? Ya, setiap perubahan itu pasti, setiap pergerakan dan perjuangan itu pasti menimbulkan korban. Yang kita harapkan, makanya sering orang bilang itu adalah huru hara. Huru hara itu sifatnya negatif. Tapi pesta demokrasi itu tidak bisa diterjemahkan sebagai huru hara maupun prahara. Tapi dia adalah sebuah metode yang konstitusional yang diakui oleh negara kita untuk mendelegasikan hak konstitusi masyarakat kepada individu pemimpin kita yang akan mengurusi masyarakat, mengurusi rakyat negara Indonesia ini. Kalau kita melihat kondisi hari ini, politik secara nasional ada 3 kandidat
besar yang sangat berpotensi untuk dilakukan oleh seleksi demokrasi, yaitu Bapak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketiga-tiganya adalah putra terbaik bangsa yang memiliki peluang dan potensi untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Hari ini, kalau menyinggung ketika ada fenomena atau konflik yang akan terjadi dalam pesta demokrasi ini, ya itu adalah tanggung jawab mereka menyelenggarakan ini masih adil mungkin, sehingga suasana pesta ini benar-benar dirasakan nyaman dan senang di hati masyarakat. Begitu kira-kira Pak Presiden. Ya, dalam rangka menghadapi pemilu tentu dalam pelaksanaannya tentu yang namanya pemilihan. Dan pemilihan ini kurang lebih sama dengan lomba. Tentunya ada kalah dan menang. Bagi yang kalah bersukaria, yang menang mencari celah, yang kalah mencari celah bagaimana dia supaya hak-hak politiknya itu jangan dihilangkan. Nah ini sudah otomatis. Namun berbicara kita masalah Kabupaten Rokan Hulu ini juga, bahwa untuk menciptakan atau mendelegasikan ataupun melaksanakan instruksi-instruksi dari pemerintah pusat itu, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini penegak hukum supaya bekerja keras menciptakan pemilu damai 2024. Sementara hari ini banyak nih kita lihat ini kayak besok pagi ada nuansa demonstrasi masyarakat nih ke pihak perusahaan. Minggu sebelumnya juga ada demonstrasi. Nah ini juga akan mencederai pelaksanaan pemilu 2024 atau bagaimana kira-kira? Ya, ketika kita berbicara masalah Kabupaten Rokan Hulu yang kita kenal dengan negeri seribu suluk, ya kita melihat beberapa tokoh-tokoh sudah mulai tebar pesona. Mereka ya menguji individualistiknya di tengah publik, apakah dia layak atau tidak menjadi pemimpin atau menjadi orang nomor satu di Kabupaten Rokan Hulu. Baik juga terkait daftar calon legislatif atau calon wakil rakyat, beragam manuver dan teknik-teknik yang dilakukan masing-masing caleg itu sehingga mereka bisa meraih simpati masyarakat. Namun ketika berbicara masalah politik, ya politik itu memang mahal. Bahkan untuk kalah sendiri harus bayar, kan gitu. Itu menurut statement dari Will Rogers, seorang peneliti dari Amerika. Harus kalah pun seorang politisi itu harus bayar. Ya, itulah kompetisi. Kompetisi yang siap kalah dan siap menang. Damai itu adalah misi dan tujuan kita bersama. Tapi saya rasa kita harus berperang dan beradu argumentasi sehingga kita teruji siapakah pemimpin yang layak bagi Kabupaten Rokan Hulu, baik itu tingkat pemilihan kepala daerah maupun untuk pemilihan legislatif. Seperti itu. Oke, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kami dari manajemen Ngopi Ngobrol Volume 3 juga mengharapkan keikutsertaan masyarakat untuk memberikan kontribusinya terhadap kami, memberikan saran, pendapat, ataupun masukan agar podcast Ngopi Ngobrol Volume 3 ini bisa berjalan dan memberikan dedikasi terhadap masyarakat Rokan Hulu pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oke Pak narasumber, ini berbicara kita masalah politik, bahwa di Kabupaten Rokan Hulu ini kita lebih berkecil lagi, bahwa pelaksana ataupun pengikut
beserta pemilu 2024 di Kabupaten Rokan Hulu ini, kalau menurut catatan dari KPU ini ada 24 partai politik ini dengan jumlah kursi yang akan diperebutkan sejumlah 45 kursi dari 6 daerah pemilihan. Menurut Pak narasumber, analisa Pak narasumber, dari 24 partai politik itu kira-kira ada enggak partai politik yang di 2024 ini nanti akan meraih suara signifikan atau 2 anggota DPR lolos dalam satu dapil atau 3? Gimana menurut Pak narasumber? Ya, 24 partai politik mereka mengusung prioritas masing-masing. Saya mengajak kepada para calon legislatif sering-seringlah membaca kitab suci masing-masing di partai masing-masing, sehingga tujuan berpolitiknya tidak lari ke sana kemari. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, ya 24 partai politik itu ada beberapa calon, ada ratusan calon yang akan berkompetisi untuk meraih kepercayaan masyarakat. Berbicara masalah signifikasi suara, ya saya tidak memberikan opini terkait itu karena nanti akan kita lihat pada pelaksanaan sendiri. Namun hari ini semua partai berpotensi untuk itu. Ketika mereka mengembalikan khitbah mereka kepada misi partai mereka, yang semuanya adalah bertujuan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Saya berharap orang yang menjadi wakil rakyat atau mendapat delegasi dari rakyat itu, orang yang mampu memberikan kebijakan yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat. Karena apapun intinya kita menjadi wakil rakyat, menjadi bupati dan menjadi wakil bupati, tujuannya adalah bagaimana rakyat ini sejahtera. Kalau di sana ada kepentingan golongan dan individu, kita akan sangat merugi sekali. Maka misi yang ditanamkan dalam hati dan pribadi masing-masing itu adalah bagaimana kita tampil sebagai seorang yang memang bercita-cita memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Itu barangkali Bapak Presiden. Oke. Para pemirsa yang saat ini sedang live di Ngobrol Bermain Tinggi, kami ingin memberikan suatu atau membacakan pengumuman KPU Kabupaten Rokan Hulu nomor 213/PL.01.1 PU garing 1406/2023 tentang daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada intinya, dalam surat KPU dengan nomor tersebut yang saya bacakan tadi, bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang tercantum namanya dalam pengumuman ini. Dengan daftar calon sementara ini sejak tanggal 19 Agustus hingga 28 Agustus bulan ini. Berarti ini kurang lebih 7 hari lagi. Kurang lebih 7 hari. Yang pertama sesuai dengan pengumuman KPU ini, masyarakat diminta untuk memberikan masukan dan tanggapannya yang disampaikan secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR DPRD Riau dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Artinya, kalau masyarakat melihat dari daftar calon sementara yang diumumkan itu
ada yang kurang persyaratannya. Karena bagaimanapun juga persyaratan ini fleksibel. Persyaratan itu fleksibel. Salah satu contoh mengambil surat keterangan catatan kriminal. Surat itu tetap keluar siapapun yang meminta. Pasti polisi mengeluarkan. Namun di dalam SKCK itu tercatat A pernah dihukum penjara dengan tuntutan 6 tahun. Nah, tahun sekian untuk di penjara 2 tahun dalam kasus ini. Namun SKCK itu tetap keluar. Nah, masyarakat yang melihat seperti ini dan dia juga tetap lolos sebagai DJS, ini harapannya KPU itu memberikan masukan lah. Nah, kemudian yang kedua harapan daripada pengumuman daripada KPU di Roban ini, masyarakat supaya memberikan masukan dan tanggapan yang disertai dengan bukti identitas diri. Artinya pelapor itu ya harus jelas juga. Nah, kalau surat kaleng kita kirim ke KPU, kita antar ke sana, atau kita kirim lewat website, kita kirim lewat email, atau kita langsung ke KPU tetapi bersurat tidak ada pengirimnya, itu juga tidak akan ditangkap. Nah, oleh karena itu harapan kita kepada masyarakat agar terciptanya pemimpin yang akuntabel, pemimpin yang berpihak kepada kebijakan ataupun keinginan masyarakat luas. Mari kita berikan saran dan masukan ke KPUD Kabupaten Roban Hulu. Karena DCS ini sampai tanggal 28 Agustus ini. Habis tanggal 28 Agustus tentunya proses selanjutnya adalah daftar calon tetap. Nah, inilah harapan kami kepada pemirsa. Di samping kami memberikan dedikasi terhadap masyarakat terkait dengan pemilu 2024, kami juga berharap sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak narasumber tadi, supaya masyarakat itu hari ini pintarlah dalam menentukan haknya dan dalam menentukan pilihannya. Karena apapun ceritanya, kalau dia sudah terpilih, mereka lah wakil kita nanti 5 tahun ke depan. Kan begitu Pak narasumber? Iya, memang. Saya mengomentari tidak mengomentari terlalu teknis terkait bagaimana partisipasi masyarakat terkait siapa calonnya dan apakah dia pernah dikurung atau pernah bercinta dengan orang lain, ya kan begitu ya kan. Tetapi bagi saya karena itu teknis itu biarlah mereka yang mengurusi oleh para pejabat yang sudah digaji oleh rakyat. Tetapi bagi kita sebagai masyarakat ini, bagaimana lahir seorang pemimpin yang memiliki kebijakan yang konstruktif, atau baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang politik, infrastruktur, kebijakan hukum. Jangan sampai lahir seorang pemimpin yang kebijakannya mementingkan kepentingan dia. Kita lihat beragam dinamika dan fenomena akhir-akhir ini yang cukup berserakan di tengah-tengah masyarakat, membuat kita risih dan risau. Mestinya semua pemangku kepentingan di negeri ini, apalagi membuat kebijakan hukum yang tidak pro kepada semua kepentingan masyarakat. Ini sangat memalukan kita sebagai rakyat kecil. Jadi kalau teknis yang disampaikan oleh Pak Menes tadi itu adalah upaya negara. Bagi saya itu adalah upaya negara bagaimana masyarakat juga berhak melakukan pengawasan terhadap prosesi mulai dari DCS sampai DCT sampai nanti lahir seorang pemimpin. Hari ini kita, menurut saya, kita butuhkan kebijakan hukum yang benar-benar berkeadilan sosial di tengah-tengah masyarakat, karena salah satunya nilai Pancasila itu di nomor 5 itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya konteksnya adalah universal
universal, kebersamaan. Jangan sampai kepentingan individu pejabat atau kepentingan individu penegak hukum, sehingga kepentingan yang universal itu tidak terakomodir dengan baik. Bagi saya itu yang paling utama, Bapak Nandis. Oke, berbicara kita masalah penegakan juga, karena ini kan berbuntut juga kepada pelaksanaan pemilu 2024 nanti tentang keamanan, ketertiban. Tentunya ya kepada penegak hukum lah kita berharap supaya membuat kebijakan yang sifatnya ataupun keputusan itu yang sifatnya berkeadilan untuk semua. Kalau menurut Pak narasumber, apakah masih ada lagi di negeri kita Seribu Suluk ini para lembaga penegak hukum dan sebagainya itu yang punya kepentingan dan punya jawatan itu membuat suatu kebijakan yang kurang berpihak terhadap masyarakat, sehingga harap apa kita kekhawatiran kita menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ya benar apa Pak Nandis. Saya mengusulkan ini kepada pemerintah. Seharusnya pimpinan partai atau caleg-caleg partai ini diberikan penyuluhan wawasan kebangsaan, karena mereka harus cinta kepada negara ini, cinta kepada daerah ini, sehingga mereka berbuat memang untuk kepentingan rakyat di daerah ini. Jangan sempat terjadi fenomena anggota DPR tak hafal Pancasila, itu berbahaya dan gawat itu. Bagaimana mereka membuat kebijakan yang pro Pancasila, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka perlu ini para caleg-caleg ini diberi wawasan kebangsaan, wawasan tentang cinta bela tanah air, sehingga mereka memang lahir menjadi patriotik yang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di negeri kita ini. Jangan sampai hanya kepentingan seperti yang baru-baru ini kita saksikan, munculnya sebuah produk hukum yang disebut dengan restoratif justice. Itu kan sebuah kebijakan hukum yang semestinya semua mata dan kepala kita dibuka lebar-lebar oleh yang ada di negeri ini, sehingga situasi itu benar-benar dirasakan adil untuk yang terhadap objek itu sendiri maupun adil terhadap masyarakat yang ada di negeri Seribu Suluk, Kabupaten Rokan Hulu. Ini kira-kira Bapak Nisi. Memang kita di akhir-akhir ini baiknya di media online, media sosial, di grup-grup WA, semua pada membicarakan restoratif justice ini. Kalau menurut Pak Manis, apakah restoratif justice yang sudah booming ini sesuai dengan tatanan aturan hukum atau bagaimana? Ya, kalau berbahasa sesuai, ya saya kira mereka sudah pegang kitab mereka sendiri. Kalau dia seorang aparatur, ada aparatur. Kalau dia aparatur sipil, ada aparatur, ada undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil. Kalau dia aparatur keamanan, dia juga sudah pegang itu kitabnya, aparatur undang-undang tentang aparatur keamanan. Kalau dia aparatur TNI, sudah tahu ya apa yang dia lakukan. Ya, kalau berbicara masalah apakah ini sesuai atau tidak sesuai, ya sekarang kenapa ditanyakan itu? Kalau kita secara konstekstual dan tekstual, jelas itu ada aturannya, baik dari putusan Mahkamah Agung itu diatur semua. Namun hari itu kita tidak berlama-lama di hal yang sangat sepele itu. Persoalan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu lebih besar. Bagaimana infrastruktur itu terlayani dengan baik. Bagaimana di Rokan Hulu ini tidak ada sebutan bahwa kita masyarakat termiskin di Provinsi Riau. Karena ini adalah urusan perut, urusan hari esok
jangan sampai para politik ini siapa yang mau dimakan kan? Iya. Iya itu. Siapa yang mau dimakan? Ya gitu apa dulu. Oke lah, Pak narasumber mungkin untuk membahas masalah restoratif justice ini mungkin kita dari manajemen kopi nanti akan mengundang dari pihak-pihak yang berkompeten lah di bidangnya. Dari Polres Rokan Hulu mungkin kita akan undang, kemudian daripada pegiat-pegiat hukum yang ada di negeri Seribu Sulu ini kita juga undang untuk memberikan dedikasi lah terhadap masyarakat luas ini. Karena hari ini penegak hukum seakan-akan di justice langsung oleh media ini kelihatannya. Nah, nanti kita akan bawa dan kita undang mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin yang punya kompeten di dalam restorasi justice ini nanti jika kami undang berkenanlah untuk hadir di ngopi ini untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap masyarakat gitu. Iya, kita tidak membicarakan itu secara teknis. Yang kita bahas sesuai tema adalah kebijakan di sini. Saya menyinggung tadi kenapa? Karena di situ ada kebijakan publik, kebijakan yang melibatkan masyarakat banyak. Ya, karena teks itu mereka yang akan mengurusi. Cuman dampak ini, saya melihat dampak masyarakatnya. Dampak masyarakatnya, ini kan masyarakat bertanya, ada apa, bagaimana, kenapa, kan begitu. Ketika sesuatu itu dipertanyakan, berarti sesuatu itu belum tuntas di pikiran masyarakat. Tapi kalau sesuatu itu benar-benar dilaksanakan dengan baik, maka sesuatu itu yang pertama bisa mendapat apresiasi dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat tidak akan bertanya, ya udah sudah tuntas barangnya, kan gitu. Iya. Kita sesuatu itu ditanya kenapa, bagaimana, dan apa yang terjadi. Maka ini membutuhkan jawaban-jawaban yang sistematis dan tidak menimbulkan kegaduhan baru dari jawaban itu. Begitu kan? Oke, mungkin waktu juga yang memisahkan kita. Namun sebelum closing statement nanti dari narasumber, saya juga dari manajemen kopi ngobrol lebih tinggi yang dipimpin oleh Bapak Haji Sakawi SE sebagai host, Adik Ridwan Hudayana panelis yang malam ini sekaligus menjadi narasumber Bapak Raja Palitarambe, editor saya sendiri Ramlan Lubis, kameramen Bustami Nasution, menyampaikan kepada masyarakat umum, para pemimpin Kabupaten Rokan Hulu ini, para pemikir yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini, mari kami mengajak, mari kita bersama-sama di podcast Ngobrol Hulu Meeting ini sampaikan kepada kami apa yang ingin disampaikan, yang ingin dibahas. Mari kita duduk bersama, kita diskusikan di sini. Kami akan mengundang narasumber-narasumber sesuai dengan keinginan bapak-bapak ataupun masyarakat semua untuk kita bahas bersama. Meski kita di sini hanya membahas, keputusan tetap di tangan masyarakat semua, keputusan tetap di tangan para penegak-penegak hukum, lembaga-lembaga negara. Namun kita punya hak untuk bersuara, berdiskusi, membahas, dan untuk mencari solusi-solusi yang terbaik untuk masyarakat. Nah, sebelum kita tutup, kami juga minta kepada para narasumber untuk memberikan closing statement. Silakan. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, berbicara masalah politik, saya teringat sebuah kutipan dari seorang filosofis yang sangat terkenal, yaitu Aristoteles dari Yunani. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Artinya apa? Kompetisi politik 2024 ini mari kita laksanakan, kita tawarkan kreativitas, karya kreatif, sehingga kita bisa merebut hati masyarakat dengan tujuan bagaimana masyarakat
bersilang khusus kepada masyarakat mendapatkan keadilan sosial. Jadi jangan sempat kompetisi ini menjadi sesuatu bencana bagi kita. Dalam sebuah kutipan bahasa Arab, kalau saya hadis, berbedalah perbedaan, jadikan perbedaan itu sebagai rahmat. Terima kasih Bapak Pemirsa. Oke, terima kasih narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Namun sebelum kami tutup, saya juga teringat sebuah pepatah dari Arab Saudi sana. Wa qad yurja tijarhi sayfi burhun wala burhun lima jarrah lisan. Artinya, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Banyak rumah sakit, banyak puskesmas, banyak dokter. Walaupun di majarah, tapi kan kalau lidah melukai hati bapak ibu semua, kemana obatnya tadi? Oleh karenanya segenap manajemen ngopi ngobrol volume tinggi, jika ada kesalahan nama ataupun perasaan dengan kehadiran diskusikan pada hari sedikit menggores, kami dari segenap manajemen ngopi mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.